Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Hidayat dengan NIM 2211222. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara semester 1. Di sini, di video ini akan menjelaskan tentang perkembangan society untuk memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Tabrani, MTI. Sebelum kita mengetahui tentang perkembangan society, kita harus mengetahui pula apa itu masyarakat society. Masyarakat society adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antar individu-individu yang berada di dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, yaitu musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat juga adalah sebuah komunitas yang interdependen atau saling tergantung satu sama lain. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu suatu kelompok orang yang hidup bersama dalam suatu komunitas yang teratur. Sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem atau aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan. Masyarakat adalah sekelompok manusia majmuk yang tinggal dalam suatu teritorial tertentu dan terdiri dari beraneka ragam kelompok yang memiliki kesepakatan bersama berupa aturan-aturan ataupun adat istiadat yang timbul dan tercipta karena kebersamaan tersebut. Dengan demikian, masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencarian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasi ada masyarakat pemburu, pastoral nomadis, bercocok tanam, dan masyarakat agrikultural intensif yang juga disebut masyarakat peradaban. Kata society berasal dari bahasa Latin, yaitu societas, yang berarti hubungan, persahabatan dengan yang lain. Societas diturunkan dari kata socius, yang berarti teman, sehingga arti society berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata society mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama. Untuk menganalisa secara ilmiah tentang proses-proses terbentuknya masyarakat sekaligus problem-problem yang ada sebagai proses-proses yang sedang berjalan atau bergeser, kita memerlukan beberapa konsep. Konsep-konsep tersebut sangat perlu untuk menganalisa proses terbentuknya dan tergesernya masyarakat dan kebudayaan, serta dalam sebuah penelitian antropologi dan sosiologi yang disebut dengan dinamika sosial. Konsep-konsep penting tersebut antara lain adalah internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan, dan sebagainya. Adapun sosialisasi adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Sedangkan enkulturasi adalah proses mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu dengan sistem norma, adat, dan peraturan yang hidup dalam masyarakat. Kebudayaan.
Selanjutnya kita akan memasuki tentang perkembangan society. Ternyata terdapat 5 generasi perkembangan peradaban yang manusia lalui. Dalam perkembangan manusia yang cukup pesat, bisa kita lihat dengan membandingkan kehidupan masyarakat pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Adanya society 5.0 menggambarkan bentuk kelima dari kemasyarakatan dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia. Di dalam pembahasan ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang perkembangan society. Society 1.0. Dalam perkembangan ini, Homo sapiens atau biasa disebut dengan manusia modern mengalami perubahan pola pikir. Perubahan ini membuat mereka bisa mendirikan sebuah peradaban. Homo sapiens sendiri adalah manusia purba yang dinilai paling serupa dengan manusia modern. Diasumsikan Homo sapiens hidup sekitar 70.000 sampai 1000 tahun yang lalu. Pada masa Society 1.0, manusia mulai mengerti kerjasama dengan cara membentuk kelompok dan menjadikannya masyarakat. Mereka berkumpul membentuk kawanan untuk bertahan hidup. Manusia pada masa ini cenderung menghabiskan waktu dengan berburu, mencari makan, dan mengembara dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pada masa ini juga, manusia sudah mampu untuk membuat peralatan sederhana dan memanfaatkan alam. Contohnya, membuat api yang kemudian digunakan untuk masak hingga mempertahankan diri dari ancaman makhluk buas. Yang selanjutnya adalah Society 2.0. Perkembangan Society 2.0 ini disebut sebagai Agricultural Revolution. Pada masa ini, manusia tidak lagi melakukan perburuan untuk mencari makan dan berpindah tempat. Manusia mulai bercocok tanam demi memenuhi kebutuhannya. Selain itu, manusia juga mulai menetapi di suatu tempat dan membuat koloni yang lebih besar. Manusia pada masa Society 2.0 membangun peradaban dan masyarakat yang lebih kompleks dan fokus meningkatkan segala ilmu pengetahuan. Perkembangan tersebut yang akhirnya menciptakan kerajaan-kerajaan dan mengenal sistem tulis-menulis. Selanjutnya yaitu Society 3.0. Dengan masyarakat yang semakin fokus untuk bercocok tanam disertai dengan jumlah masyarakat yang semakin kompleks, membuat kebutuhan akan bahan pangan dan sandang semakin meningkat. Dengan ilmu pengetahuan yang ada, manusia mulai membangun pabrik dengan memproduksi sesuatu yang memenuhi kebutuhan manusia. Manusia bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Pada masa ini, populasi manusia mencapai angka yang cukup tinggi. Hal ini membuat kebutuhan sandang, bahan pangan, dan papan kian meningkat. Di sisi lain, kemampuan manusia di dalam perkembangan Society 2.0 masih terbatas dalam memproduksi barang dan makanan. Memasuki Society 3.0 ini, manusia menciptakan terobosan baru dengan membangun pabrik untuk memproduksi sesuatu yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia. Masyarakat yang tadinya fokus bertani dan berternak hewan, sekarang bisa bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Di sini, kapitalisme menjadi faktor dalam perkembangan Society 3.0. Tetapi kemajuan tersebut memunculkan masalah seperti kesenjangan di antara masyarakat dan kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, pada Society 3.0 ini, manusia mulai memasuki masa-masa yang sulit, di mana kebutuhan pangan, sandang, dan papan yang sangat meningkat tajam dengan tidak diimbangi dengan memproduksi barang atau makanan yang seimbang, menyebabkan timbulnya masalah ekonomi. Pada masa ini juga timbul masalah-masalah kesenjangan dan juga kerusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu Society 4.0.
Di masa ini, manusia berada pada masa di mana informasi bisa dengan mudah didapatkan dan komunikasi antar manusia semakin hebat. Kehidupan manusia seperti tidak mempunyai batas ruang dan waktu, karena data yang mengalir sangat cepat. Pada gelombang ini, masyarakat bersaing satu sama lain, tidak lagi hanya menggunakan mesin, tetapi juga menggunakan informasi. Sehingga barang siapa menguasai informasi, maka dia bisa jadi dapat menguasai orang lain. Society 4.0 memperlebar ekonomi menuju ekonomi digital yang memungkinkan kegiatan dilakukan menggunakan internet dan komputer. Pelaku industri pada masa ini berkompetisi untuk memodernisasi sistem produksi, distribusi, maupun pelayanan informasi dengan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang membuat manusia mengenal komputer hingga internet, sehingga dapat memperoleh informasi dengan cepat. Aliran data yang begitu cepat membuat kehidupan manusia seperti tidak ada jarak, ruang, dan waktu. Pada era teknologi ini, industri berlomba-lomba membangun sebuah produk yang membantu manusia semakin mudah dalam memperoleh informasi. Dengan demikian, berarti pasti timbul yang namanya dampak sosial dari revolusi 4.0. Pertama, ada di bidang sosial. Mungkin ini adalah dampak revolusi industri yang paling mudah bisa kita temui di sekitar kita. Kurangnya interaksi aktif antar sesama masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan faktor tersebut muncul. Revolusi industri 4.0 merupakan proses perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi penggunaan teknologi mesin. Dengan hal tersebut, tentunya manusia akan tergusur dan tergantikan oleh mesin. Tergantinya manusia oleh teknologi atau mesin akan berakibat dengan berkurangnya peran serta campur tangan manusia di dalam proses produksi industri, sehingga lapangan pekerjaan di dalam bidang industri untuk manusia akan berkurang. Selain itu juga, hal ini berdampak pada tidak sesuainya sistem pendidikan, terutama di Indonesia, dengan dunia kerja. Selanjutnya, yang kedua adalah dampak revolusi industri 4.0 di bidang politik. Adanya revolusi industri 4.0 ini menyebabkan munculnya gerakan sosialis dan juga munculnya partai politik baru yang memanfaatkan revolusi industri 4.0 seperti untuk berkampanye dan mempromosikan pantun tersebut melalui teknologi yang ada di masa revolusi industri 4.0 ini. Sebenarnya, masih ada banyak sekali dampak revolusi industri 4.0 ini di bidang politik. Salah satu contohnya adalah tercipta sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengolah data di pemerintahan suatu wilayah sehingga dapat menjadi lebih baik dan membuat masyarakat juga bisa lebih mudah untuk memantau kinerja pemerintahan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah dampak revolusi industri di bidang ekonomi, yaitu adalah berubahnya model bisnis. Mempercepat jumlah produksi suatu perusahaan karena dibantu oleh teknologi mesin, berkurangnya jumlah karyawan di perusahaan karena tergantikan oleh mesin dan sebagainya. Selain hal di atas, adanya revolusi industri 4.0 ini, umumnya perusahaan besar memilih untuk melakukan investasi menambah alat teknologi dalam perusahaan mereka untuk meningkatkan proses produktivitas menjadi lebih efektif dan maksimal, selain mengalokasikan dalam bentuk tersebut untuk menambah karyawan pekerja. Dengan adanya
berbagai macam teknologi mesin yang canggih tersebut membuat biaya produksi suatu barang menjadi semakin rendah, sehingga dengan begitu konsumen bisa mendapatkan barang dengan harga yang relatif lebih murah. Tetapi di sisi lain juga, karena hal tersebut semakin banyak pengangguran jika mereka tidak mau berusaha untuk bersaing dengan mesin. Berikut ini adalah beberapa keuntungan dan kerugian dengan adanya revolusi industri 4.0. Antara lain adalah, dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, ada berbagai macam keuntungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat pada saat ini. Yang pertama, terdapat banyak industri di kota-kota besar. Yang kedua, semakin berkembangnya bidang pendidikan sehingga masyarakat akan semakin terdidik. Yang ketiga, memudahkan hubungan antar orang yang jauh, bahkan antar negara. Yang keempat, semakin cepatnya persebaran informasi kepada semua masyarakat di berbagai daerah. Yang kelima, semua komponen di dalam suatu wilayah bisa semakin ikut berkontribusi untuk kemajuan bersama. Hal di atas mungkin hanya sebagian kecil dari keuntungan yang ditimbulkan dengan terjadinya proses revolusi industri 4.0 ini. Masih ada berbagai macam dampak positif dengan adanya revolusi industri 4.0 yang lainnya. Namun dengan demikian, ada pula kerugian daripada revolusi industri 4.0 ini. Kerugian yang pertama adalah timbulnya diskriminasi sosial di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, timbulnya suatu kapitalisme di dalam bidang perekonomian. Yang ketiga, biaya kebutuhan hidup semakin besar karena masyarakat semakin konsumtif. Yang keempat, sering tersebarnya berita hoaks dan banyak yang mempercayai berita hoaks tersebut. Yang terakhir, khususnya di Indonesia sendiri, banyak sumber daya alam yang diolah oleh pihak asing atau karena mereka yang memiliki teknologinya. Akan tetapi keuntungan hanya didapatkan oleh pihak asing tersebut, namun kerugiannya berdampak kepada Indonesia. Persebaran teknologi yang belum merata tentunya menjadi faktor utama di wilayah-wilayah pedesaan terpencil. Namun pada kenyataannya masih banyak lagi kekurangan yang terjadi akibat dari revolusi industri 4.0 ini. Yang terakhir yaitu Society 5.0. Society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Pada era ini, masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam menghadapi era Society 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Peserta didik diharapkan dapat memiliki kecakapan hidup abad 21 yang dikenal dengan istilah critical thinking, communication, dan collaboration. Oleh karena itu, ada 3 hal yang harus dimanfaatkan oleh pendidik di era Society 5.0 ini. Antara lain adalah Internet of Things pada dunia pendidikan, virtual reality dalam dunia pendidikan, dan pemanfaatan artificial intelligence untuk mengetahui serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Konsep-konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang ada sebelumnya, di mana seperti kita ketahui, Society 1.0 adalah pada saat manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan.
Berlanjut ke Society 2.0 adalah era pertanian, di mana manusia sudah mengenal bercocok tanam. Berlanjut lagi di era Society 3.0, yang dimana memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk membantu aktivitas sehari-hari. Berlanjut ke Society 4.0, di mana manusia sudah mengenal yang namanya komputer hingga internet, dan disempurnakan di era Society 5.0, di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Dalam Society 5.0, di mana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi, dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Memang sulit rasanya dilakukan di negara Indonesia atau negara berkembang. Namun bukan berarti itu tidak bisa dilakukan, karena negara Jepang sudah membuktikannya sebagai negara dengan teknologi yang paling maju pada saat ini. Ada beberapa sistem yang harus diterapkan oleh negara yang berkembang apabila ingin menjadikan Society 5.0 berkembang di negaranya. Antara lain adalah sistem pendidikan terbuka. Sistem pendidikan terbuka ini adalah pendidikan untuk melatih kreativitas, inovasi, dan berbaur bersama temannya untuk bisa berdiskusi kelompok. Di sini, siswa diharapkan untuk bisa mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang kedua, ada sistem edukasi beragam. Edukasi beragam adalah program untuk menyatukan keberagaman bahasa yang ada di suatu negara dengan jenis jenjang yang berbeda seperti formal, non-formal, dan informal. Dan yang terakhir adalah sistem pendidikan dengan orientasi nilai. Adalah masa pendidikan yang sudah diberlakukan sejak tingkat dasar dengan diberikan pendidikan karakter, rasa tanggung jawab, dan jujur. Perilaku ini pun sudah ada di pelajaran sekolah, jenjang tinggi, dan menengah. Pentingnya membuat fondasi yang kokoh dan solid agar tidak mudah hancur. Membuat negara yang sedang mengembangkan sistem society harus memperhatikan setiap perubahan yang sedang terjadi di negaranya. Cara-cara di atas atau proses-proses yang terjadi di atas membuat kita memahami betapa sulitnya menjaga dan mengembangkan perkembangan society tersebut. Peran masyarakat tentunya menjadi subjek utama dalam sistem society, sehingga kehidupan bersosialisasi dengan baik dan rukun menjadi poin penting dalam membangun dan membuat sistem society yang baik dan kemudian dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat luas. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang perkembangan society yang saya tahu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.